Ini kalimat yang sederhana. Kalau kita konsepnya untuk mengurangi dosa-dosa kita, baca ini dengan niatan ini. Kalau konsepnya untuk berkaitan dengan jin, baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Maka jadi pelindung dari jin. Selesai. Titik. Yes. Wa fi sahihi Muslimin lan iku ing dalam kitab Sahih Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Iku dawuh sapa Rasulullah. Dawuh Kanjeng Nabi man utahe sapa ne wong. Qala iku ngucap sapa man. Ucap subhanallah wa bihamdi. Ing kalimat subhanallah wa bihamdi. Artinya bacaan tasbih itu banyak. Polanya, macamnya banyak. Rasulullah juga memberikan contoh macam-macam. Di antaranya yang baru tersebut ini ada 2 pola. La ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Berikutnya ini hanya subhanallah wa bihamdi. Bacanya fi kulli yaumin ing dalam saben sedina. Ing dalam saben dina maca mi'ata marratin kelawan ping 100. Setiap hari baca 100 kali. Ghufirat mongko di ngapura apa dzunubu dosane man. Wa ing kana lan senajan ana apa dzunub ana misla zabatil bahri iku sepadane untuke segoro. Yang ada di tahlilan kita subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau kadang dibalik subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi sudah tersebut di sini. Ya kan? Yang ditahlil. Kemudian ada tadi 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu juga bacaan tahlilan kita. Kalau begitu, bacaan tahlilan itu merupakan bacaan yang sudah didesain, disetting sedemikian rupa oleh kiai-kiai pendahulu kita untuk menjadi wirid yang insya Allah faedahnya besar. Dan tahlilan itu tidak hanya dibaca ketika kita tahlilan saja. Permasalahannya kita terjebak dengan budaya, akhirnya bacanya hanya ketika ada acara tahlilan tok. Kemudian ketika kita baca subhanallah wa bihamdihi ini 100 kali dengan niat dihadiahkan pahala atau efek dari bacaan ini untuk orang yang sudah meninggal dunia, berarti fungsinya sama. Orang yang sudah meninggal dunia seandainya dosanya besar, insya Allah juga dimaafkan. Tapi maaf, jangan sampai salah paham. Jangan kemudian kita terpaku pada kalimat ini lantas meyakini bahwa semua dosa yang sudah meninggal pasti dimaafkan dan tidak masuk neraka. Keliru. Karena tetap keadilan Allah itu akan berlaku. Paling tidak apa yang kita lakukan ini hanya sebagai bentuk upaya kita mengurangi efek dosa dari pendahulu kita, orang tua kita atau guru-guru kita yang kita doakan lewat tahlilan. 100, ngene wong tidak tahlilan maca ping 100 ini kira-kira betah ora. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi ping 100. Kira-kira betah ora ya? Bar kuwi wis gak ngundang neh dadi imam. Sowen tahlilan. Permasalahan kita adalah kita berhadapan dengan masyarakat yang tidak terbiasa zikir dalam jumlah besar. Sehingga ketika ada yang terbiasa agak banyak sedikit, maka masyarakat kita belum siap. Nah, kalau kita menghadapi masyarakat belum siap, paling tidak untuk diri sendiri. Atau untuk keluarga kita. Atau ketika jenengan baca tahlil di sarean, maka baca ini 100 kali. Tujuannya apa? Yang kita kirim doa, yang kita doakan tersebut semoga mendapat efek dari bacaan seperti yang diceritakan di hadis ini. Nah, saya kira tau dalile bacaan sing diwaca waktu tahlilan. Qala dawu sapa at-Taibiyu. At-Taibiyu dawe yaumun mutlaqun. Lam yu'lam fi ayyi waqtin. Ya ngono ya kalimatnya. Utawi dinane iku yaumun dina mutlakun kang mutlak. Lam yu'lam kang ora diweruhi fi ayyi waqtin ing dalem ndi wektu. Min awqati saking pira-pira wektune dina. Ngene. Yaumun mutlakun, ngene. Yaumun mutlakun utawi dina kang mutlak
hari yang tidak dibatasi pagi atau sore, maka iku lam yuklam ora diweruhi fi ayi waktin ing dalem endi-endine wektu min auqatihi saking pira-pira wektune dina. Kalau di hadis itu ada kata yaumun fi kulli yaumin, ngono tok, tidak dibatasi. Idza asbaha ketika pagi hari atau idza amsa ketika sore hari tidak dibatasi begitu, maka kata hari yang mutlak itu menunjukkan waktu yang bebas, tidak ada pembatasan. Bebas dibaca sewaktu-waktu. Ini ketika ada, kalau bahasanya seperti itu. Keterangan dari Imam At-Tibi. Waqala dawu sapa ghairuhu liyan Imam Tibi. Zahirul itlaqi utawi zahire mutlake, maksudnya diungkapkan secara lahiriah dengan kata-kata yang tidak dibatasi pagi atau sore, yus'iru iku aweh weruh apa zahirul itlaq bi annahu kelawan setune kelakuan iku yahsulu kasil apa hadzal ajru ikilah ganjaran al-madhkuru kang disebut kasil liman kanggo wong ola kang ngucapne sapa man zalika ing mengkono kalimat mi'atamar roten kelawan ping 100. Sawaun padha uga. Sawaun iku padha uga qolaha utawi yen to ngucapne sapa wong ing kalimat mutawaliyatan hale nuli-nuli au mutafarriqatan utawa pisah-pisah fi majalisa ing dalam pira-pira majelis au ba'dhiha utawa sebagian majelis. Awalan nahari ing dalam kawitane awan wa ba'dha lan sebagiane awan akhirahu kang akhire au ba'dha ngene. Au ba'dha atau sebagiane kalimat ngene lho. Au ba'dha atau sebagiane kalimat awalan nahari diwaca ing dalam kawitane awan wa ba'dha lan sebagian kang liya akhirahu ing dalam akhire awan. Artinya karena kalimat di hadis itu dibaca 100 kali tidak ada batasan, maka bebas. Mau dibaca dipisah-pisah monggo. Seperti yang saya jelaskan setelah sholat 20 kali. Mau dikumpulkan satu majelis boleh. Dibaca di beberapa majelis silakan. Sebagian dibaca siang hari, sebagian sore hari atau malam hari atau saat matahari terbenam silakan. Yang penting ketika mutlak ya bebas bacanya. Ojo ngengel-ngengel. Ojo kulino dadi Bani Israil. Ping 100 niku diwaca siang napa nggih. Wis pokoke diwaca ping 100 ngono. Jadi keterangan seperti ini sebenarnya tidak kalah penting terutama bagi para peruqyah untuk mengetahui dalilnya biar apa yang kita amalkan termasuk amaliyah kita yang kita lakukan sebenarnya ada dalilnya. Kalau ada sekelompok orang menyebutkan bahwa membaca dalam jumlah tertentu itu tidak boleh, nah ini contoh yang jelas. Rasulullah mengajarkan dalam banyak hadis membaca dalam jumlah tertentu itu sah. Nyatanya dibatasi sekian kali boleh. Artinya kalau mengatakan ini baca wirid sekian kali dihitung dengan jumlah tertentu itu menyebabkan datangnya jin, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa membuktikan? Nek maca ping 1000 terus sing teko jin ngono sapa sing bisa mbuktekne? Sebatas teori yang sementara ini saya pegang, wallahu alam. Kalau kita membaca dengan niat yang buruk, maka potensi niat yang buruk itu menimbulkan energi negatif atau potensi menarik energi yang negatif. Maka amalan sama, kadang niatnya berbeda, yang satu niat murni zikir, murni baca doa tertentu, murni perlindungan, maka ketika niatnya positif mendatangkan energi yang positif. Jadi magnet dari energi positif artinya yang datang malaikat. Kalau kita membaca niatnya macam-macam supaya tonggone ben jatuh cinta ning sampean, maka potensi yang datang adalah energi yang negatif atau dalam bahasa yang sekarang jin, aura yang negatif. Selesai. Wa fi sahihaini lan iku ing dalam kitab sahih
loro kitab Sahih Imam Bukhari Muslim. An Abi Musa Al-Asy'ari saking sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini salah satu sahabat yang di sebagian hadis ditunjuk oleh Rasulullah ketika turun ayat yang menyebutkan tentang kalau ada orang yang murtad maka Allah akan mengirimkan orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ada ayat yang sejelas seperti itu. Kemudian ketika ada ayat ini sebagian ahli tafsir menyebutkan mengaitkan hadis dengan sabda Rasulullah ketika turun ayat ini, menyebut ayat ini Rasulullah bicara kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah mengatakan ini kaummu. Wong sing sok nek enek wong murtad ubarne. Allah menyatakan kalau ada orang-orang mereka yang ada yang murtad maka biarkan, maka pada saatnya saufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, terus Rasulullah menunjuk sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ini kaummu. Itu sebagian hadis menyebutkan itu. Nah, dari komunikasi itu, kemudian ternyata seiring perjalanan waktu, Abu Musa ini dari suku Asy'ar. Dari suku Asy'ar. Ternyata seiring waktu ada seorang keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjadi seorang ulama yang asalnya dari komunitas, dari kelompok yang dari sisi ilmu teologi, ilmu akidah dianggap sesat, yaitu kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah ini ada seseorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang di usia 40 tahun kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini menyatakan keluar dari Mu'tazilah, kemudian mencoba merangkum keilmuan ulama-ulama mazhab 4 dari sisi ilmu teologi, ilmu kalam, ilmu tauhid. Kemudian muncul pemikiran dari Abul Hasan Al-Asy'ari yang diakomodir, diterima oleh ulama-ulama setelahnya, meskipun sebagian berbeda secara keilmuan, tapi mengakui. Nah, kemudian muncul sebuah kelompok baru yang kelompok tersebut lebih dikenal dengan nama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau benar analisa sebagian ahli tafsir bahwa ayat yang menyebutkan tentang Allah akan memberikan ketika ada orang yang murtad, tidak lama lagi Allah akan mengirim kaum yang mencintai Allah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian Rasulullah duding Abu Musa Al-Asy'ari, maka insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikuti itu benar. Kalaupun kemudian belakang hari sekitar abad 18 di akhir tahun 1800-an muncul kelompok yang mengklaim mereka Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Wahabi yang kemudian lebih dikenal dengan Salafi. Mereka mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, ya itu urusan mereka. Tapi yang pasti sebelum mereka mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, Abul Hasan Al-Asy'ari sudah diakui oleh ulama-ulama, yang ulama setelahnya banyak yang mengungkapkan ketika di kitab-kitab klasik disebut kata Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Ahlussunnah wal Jamaah versi Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini unik. Nah, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari adalah generasi sahabat dari suku Asy'ar yang kemudian melahirkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nek wong Ahlussunnah wal Jamaah gak kenal nama Abul Hasan Al-Asy'ari kebacut. Keterlaluan, sungguh terlalu. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, ala aduluka. Ana ta ora nuduhne ingsun ing sira ala kanjeng ing atase gudang utawa gedongan. Min kunuzil jannati kang tetep saking pira-pira gudange swarga. Abu Musa, maukah engkau saya beritahu tentang
simpanan, satu gudang yang merupakan simpanan dari kenikmatan surga. Bala nggih ya Rasulullah. Bala nggih ya Rasulullah. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Ing lafaz la haula wala quwata illa billah. Di tahlilan kadang juga dibaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya keterangan di kitab ini rangkaiannya juga rangkaian yang kita baca ketika tahlilan. Sampai enggak usah golek dalil. Nek pengen takon dalil fotokopi nyoh iki waca dhewe. Sing takon ada enggak roh dalil gak iso maca ada. Iki lho dalile wis ketok nyoto. Kalau ada yang menanyakan dalil tahlilan kita. Bentuk warodalan teman-teman tumeka fi hadisin ing dalam hadis sahihin kang sahih. Apa annahu sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. La haula wala quwata illa billah, utai la haula wala quwata illa billah. Iku dawaun dadi obat mintis atim latis ina saking 99 apane daan penyakite. Aisaruha kang utawi paling entengi 99 alhammu iku prihatin atau susah. La haula wala quwata illa billah itu obat dari 99 penyakit. Ini bisa bermakna bukan nominal mutlak 99, bisa bermakna-makna tidak sebenarnya yaitu sangat banyak penyakit yang bisa terobati dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau kita yakin menyambungkan hati kita ketika meruqyah dengan Rasulullah, dengan janji Rasulullah seperti ini, maka insya Allah ruqyah kita juga akan semakin bagus. Hanya masalahnya kadang kita tidak yakin kalimat sepele ngono. Kita meremehkan. Masalahnya hanya sampai di situ. Warawa al-Baljaru an Abdillah bin Umar. Satu hadis lagi. Warawalan ngirwaine sapa al-Baljaru. Imam al-Bazzar an Abdillah bin Amr. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar ini sahabat yang dari sisi ibadah sangat suka meniru Rasulullah. Jadi sampai ada keterangan bahwa kalau ingin tahu ibadahnya Rasulullah, perhatikan ibadahnya Abdullah bin Umar. Di antara yang istimewa sahabat Abdullah bin Umar ini pada ayat yang menjelaskan tentang wafil asharihum yastaghfirun, pada saat waktu sahur mereka itu minta ampunan pada Allah. Di situ disebutkan sahabat Abdullah bin Umar itu ketika malam tidak tidur, sholat malam. Setiap menjelang waktu sahur tanya kepada pembantunya, sudah saatnya masuk sahur apa belum? Ketika dijawab belum, Sayyidina Abdullah bin Umar sholat. Tapi ketika jawab sudah masuk waktu sahur, beliau tidak sahur seperti kita. Juga tidak tidur, tapi membaca istighfar. Demi mengamalkan ayat wafil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka minta ampunan. Ini sahabat Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong pola iku ngucapne sapa man subhanallah wa bihamdihi. Hurisat mongko ditandur apa subhanallah bihamdi lahu kanggo man kleru hurisat mongko ditandur lahu kanggo man apa nakhlatun wit siji wit kurma siji fil jannati ing dalam swarga. Membaca subhanallah bihamdi sekali ditanam satu pohon di surga. Maknanya satu kali saja sudah potensi kita sudah punya kapling pohon wit kurma ning swarga. Pohon kurma di surga. Satu kali saja. Kalau dia mati husnul khotimah, maka semakin banyak yang dibaca pohon surga, pohon kurma kita di surga semakin banyak. Kalau kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, bapak, ibu, guru-guru kita, maka kita menanamkan pohon di surga untuk beliau-beliau. Subhanallah wa bihamdihi. Wa fi shahihaini al-Fatihah.